Hai teman, selamat datang di channel SKT New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Bab ke-111. Seharian Fajri dibuat uring-uringan, sebab apa yang ia lakukan selalu melakukan kesalahan. Dirinya tidak fokus mengerjakan apapun. Hingga pada akhirnya ia menghentikan sejenak aktivitasnya. Duduk di tempat yang biasanya digunakan untuk berduaan dengan sang istri. Maafin aku ya Yang. Harus merahasiakan ini. Gumamnya menghela napas gusar. Ia dudukkan tubuhnya di sana. Tangannya tak berhenti memainkan gadgetnya. Memantau keadaan di sana. Gimana? Apa kalian sudah menyelesaikannya? Tanyanya pada seseorang di seberang sana. Belum. Tuan, sedikit rumit mengerjakan konsep ini, sahut mereka, was-was. Pokoknya saya nggak mau tahu. Semuanya harus sudah selesai sebelum waktu yang saya tentukan. Fajri mengakhiri panggilan teleponnya dengan orang itu. Kini ia beralih ke nomor istrinya yang terlihat online. Entah apa yang sedang dilakukan oleh wanita itu saat ini. Tidak berangkat ke resto dan memilih tinggal di rumah setelah keributan tadi pagi. Apa aku harus kirim pesan ke dia ya? Ucap Fajri, membatin. Hatinya ragu, takut apa yang ia lakukan justru mengacaukan semuanya. Lebih baik nggak usah aja deh. Nanti aja kalau aku udah pulang aku bakal jelasin ke dia. Di lain tempat, keadaan mental Andira benar-benar sedang diuji. Melihat WhatsApp suaminya, hatinya merasa sakit teriris. Status WhatsApp-nya online. Akan tetapi Fajri tidak memberikan kabar sama sekali sejak berangkat ke resto tadi pagi. Dan sampai saat ini, seorang tidak sedang melakukan sesuatu terhadap dirinya. Ya Tuhan, apa sih yang sebenarnya terjadi? Ujar Andira, memijit keningnya yang benar-benar terasa sangat nyeri. Wanita itu takut kejadian beberapa waktu lalu terulang lagi. Gimana ia merasakan sakit akibat sebuah pengkhianatan. Ditambah sebuah kesalahan yang mengikat dirinya ke dalam lembah ketakutan itu. Ya, ia sedang merasa takut kalau karma atas apa yang ia lakukan itu belum selesai dan harus terulang lagi sekarang. Semoga aja apa yang kamu katakan bisa aku pegang, Fajri. Di sepanjang hari Andira hanya mondar-mandir dari kamar menuju ke dapur dan berhenti di ruang tengah. Sampai senja, sudah memerah di ufuk barat sana. Artinya sebentar lagi malam akan datang. Mam, panggil Salwa, yang baru saja pulang dari kampus langsung menghampirinya. Seperti biasa Salwa selalu mencium tangan, juga keningnya. Mami kenapa? Masih ribut sama Dedi? Hembusan nafas yang keluar dari rongga hidungnya terdengar gusar. Tentu saja membuat semua orang bisa menebak kalau keadaan dirinya sedang tidak baik saat ini. Gak usah terlalu dipikirin ya Mam. Salwa yakin kok, Dedi gak akan mengkhianati Mami. Ucap gadis itu tetap saja tidak bisa membuat hatinya tenang. Ya udah, kamu ganti baju dulu ya, biar kita bisa makan sama-sama. Jawabnya, berusaha untuk tetap tersenyum walau hatinya sebenarnya terasa sakit. Salwa masih berada di tempat itu, tak beranjak sedikit pun dari sana. Ada sesuatu yang ingin ia sampaikan, tetapi merasa tak enak hati pada maminya. Mam, maaf ya Salwa nggak bisa temenin Mami. Salwa ada janji sama Giva mau jalan, nyari buku di perpustakaan kota. Gak apa kan, Mam? Ucap gadis itu hati-hati. Andira tampak tersenyum kecil. Meski saat ini ia merasa butuh seseorang untuk menemaninya, tetapi Andira tidak mau egois dengan menahan Salwa untuk tetap berada di sana. Ya udah, enggak apa kok, sayang. Kalau kamu memang lagi ada janji sama seseorang, Mami bisa makan malam sendiri kok. Salwa beranjak pergi, masuk ke kamarnya untuk mempersiapkan semuanya. Sedangkan Andira juga masuk ke dalam kamar untuk tenangkan dirinya yang mulai tidak nyaman. Aku gak mungkin kayak gini terus, ucapnya membatin. Ya mungkin saja, saat ini Fajri gak ada di resto dan malah. Ya pikiran buruk itu selalu menghantuinya, walau ia sudah berusaha untuk membuangnya jauh-jauh. Tak bisa dipungkiri, ketakutan itu terus datang dan membawa tekadnya untuk menyelidiki suaminya sendiri. Aku harus ke resto sekarang.
ucapnya lagi, mengambil tas dan juga HP-nya untuk dibawa. Dengan mobil yang ia kendarai, Andira sampai di resto miliknya. Kebetulan keadaan resto sedang ramai pembeli. Ia masuk ke dalam dan langsung sigap membantu karyawannya yang mulai kewalahan melayani pembeli. "Bapak kemana, Tama?" tanyanya pada salah satu karyawannya. "Kok saya nggak lihat dari tadi?" Sebenarnya bapak nggak ada dari siang tadi, Bu," jawab pemuda yang bernama Tama itu kelihatan gugup. Semakin deras rasa curiganya bersarang dalam dada mendengar informasi yang baru saja dikatakan oleh Tama. "Emangnya kemana?" "Saya juga nggak tahu, Bu. Tadi itu bapak perginya buru-buru setelah dapat telepon dari seseorang. Saya kira itu dari ibu," jawab Tama semakin membakar hatinya. Andira masih bisa menahan gejolak amarah yang ada dalam dadanya sampai menyelesaikan semua pekerjaannya, membantu melayani pembeli yang memang sedang rame-ramenya. Setelah suasana sedikit senggang, barulah ia berbuat sesuatu. Ia berusaha menghubungi nomor Fajri. Sampai puluhan kali ia melakukan panggilan telepon ke nomor itu, tetapi tidak mendapat respon dari seberang sana. Sekalinya dijawab, membuat dia merasa geram. "Kamu di mana?" Ya hanya pertanyaan itu yang lolos dari bibirnya. Tak ada basa-basi lagi. Meski ia masih berharap suaminya akan berkata jujur, tapi apa yang ia terima sebuah kekecewaan yang membuat ia menitipkan air mata. "Oh iya Yang, maaf ya aku sibuk banget hari ini. Aku lagi di resto, Yang." "Resto lagi rame-ramenya," jawab Fajri. Andira langsung memutuskan sambungan teleponnya. Hatinya hancur berkeping-keping, merasa dibohongi dan dikhianati oleh orang yang ia cintai. Ya Tuhan, apa yang ia lakukan sekarang? Gumamnya semakin deras air mata yang berjatuhan, hingga ia tak sanggup lagi menahan rasa sakit itu. Tak ada yang bisa ia lakukan selain menunggu sampai Fajri datang, menjemputnya ke resto. Kemarahannya tidak mungkin dibawa pulang, tidak mungkin ia tunjukkan di depan putrinya. Satu persatu pelanggan mulai meninggalkan resto. Malam semakin larut, bahan makanan untuk hari itu juga sudah habis. Para karyawannya mulai membereskan tempat itu dan mulai berpamitan pulang hingga meninggalkan ia seorang diri. Ia seorang diri, sampai malam akan berganti belum ada tanda-tanda kedatangan suaminya ke tempat itu. Sudah puluhan kali chat ia kirim ke nomor Fajri, memberitahu untuk menjemputnya di resto. Dan puluhan chat itu belum juga mendapat balasan. Hingga suara mesin mobil terdengar berhenti di halaman resto. Tak berapa lama, pintunya terbuka. Tanpa rasa bersalah Fajri tetap bersikap biasa, lembut, mengecup keningnya setelah dari luar. "Sayang, maaf ya aku telat jemput kamu," ucap Fajri, seolah senyuman juga bertengger di bibirnya yang ranum. "Kamu dari mana aja? Dan kemana aja?" tanyanya dengan nada suara bergetar menahan tangis. Tidak ada jawaban yang keluar dari mulut Fajri. Lelaki berlesung pipi itu menarik lengan istrinya, membawanya keluar, naik ke kendaraan miliknya. Awalnya Andira meronta, menolak disuruh masuk ke dalam mobil. Sebisa mungkin Fajri membujuk agar wanita itu mau dan lekas masuk ke dalam. "Sayang, aku punya kejutan buat kamu," ucap Fajri dengan tatapan mengibah. Akhirnya hati Andira luluh dan mulai melangkahkan kakinya masuk ke kendaraan roda 4 itu. Di sepanjang perjalanan menuju ke tempat yang dijanjikan oleh Fajri, Andira tak banyak bicara. Hatinya masih sakit jika teringat perlakuan suaminya seharian ini. Hingga mereka berhenti di sebuah pantai yang sudah dipenuhi kemerlip-kemerlip cahaya lampu. Tidak hanya mereka berdua yang berada di tempat itu, sudah ramai dipenuhi kerabat juga keluarga terdekatnya. Salah satunya Salwa, putri kesayangan mereka yang membawa kue ulang tahun anniversary pernikahan mereka yang ke-15 tahun. Gadis itu berjalan ke arahnya sambil menyanyikan lagu romantis tanda kekuatan cinta mereka. "Happy Anniversary, Mom and Dad." Diikuti dengan yang lain, hingga suara sorakan dari yang lain terdengar merdu. Mata Andira berkaca-kaca, melihat keindahan tempat itu. Malam berkelap-kelip bintang dan lampu-lampu nan indah menyambut langkahnya untuk bergabung dengan yang lain. Hatinya menghangat, teringat momen indah itu dulu kala, saat mereka mengukir cinta di Pulau Dewata, Bali.
berbulan madu, bersama waktu. Matanya mengembun, tak kuasa menahan isak tangisnya. Terenyuh juga tak percaya kalau suaminya masih mengingat sebuah keinginannya kala itu. "Beb, kamu." Kalimatnya tak usai, yang tersisa hanyalah tangis kebahagiaan. "Kamu yang udah siapkan ini?" tanyanya. Fajri menyahutnya dengan anggukan. Sebuah impian istrinya yang baru bisa wujudkan setelah 15 tahun lamanya. Kesibukan sering membuatnya lupa akan momen penting yang mereka lalui bersama. Terkadang, ia tidak ingat sama sekali dan merasa malu saat istrinya yang memulainya lebih dulu. Fajri hampir tidak pernah memberikan kejutan baik Wotah maupun hari jati mereka berdua. Ia memang tipikal orang yang tidak telaten mengingat-ingat momen penting itu. Dari sebuah postingan akun media sosial yang ia tonton, barulah ia memiliki ide untuk membuat kejutan barusan, ditambah ingatannya pada keinginan istrinya dulu. Mewujudkan apa yang sudah ia siapkan seharian ini. Sebuah pesta sederhana, harusnya tidak memakan waktu lama. Namun, kado yang sudah ia siapkan yang membutuhkan waktu lama untuk persiapannya. Kado itu dibawa khusus dari negara seberang, yang ia yakini akan mengobati rasa rindu istrinya terhadap seseorang. "Sayang, kamu buka ya?" ujar Fajri, menyuruhnya untuk membuka bungkusan besar itu. Perasaan deg-degan menyertai dirinya. Haru bercampur sedih, teringat akan putra kembarnya yang jauh di sana, yang sudah dipastikan tidak bisa hadir di tengah-tengah mereka. Itu yang membuat Andira tak kuasa menahan tangis. Apalagi saat tahu isi dari kado yang ia buka. Sebuah poster besar terpampang wajah si kembar. "Al, El," ucapnya pilu. Digenggamnya poster itu, dielus-elus, berharap mereka ada di depan mata. "Mam kangen kalian, sayang." "Kami juga kangen, Mam," ucap seseorang dari belakang, memaksa Andira untuk menoleh. "Al, El," sebut Andira terharu melihat kedatangan mereka berdua. "Ya Allah, kalian ada di sini?" Sebuah pelukan hangat menghangatkan hatinya. Bisa melihat dan memeluk tubuh kesayangannya. "Mami, kangen kalian." "El juga kangen, Mam," sahut El Rumi, menitikan air mata. Melebur sudah rindu yang 2 tahun ini mereka tahan. Demi sebuah cita-cita untuk masa depannya, El dan Al mendapatkan kesempatan belajar di sekolah tinggi atas di salah satu sekolah terbaik dunia. Karena prestasi mereka dan secara otomatis mereka akan memiliki kesempatan mewujudkan impiannya sebagai seorang profesor muda. Seperti yang dicita-citakan selama ini. 2 hari. Ya waktu yang diberikan pihak sekolah untuk mereka. Agar bisa ikut merayakan hari jati pernikahan kedua orang tua mereka. Al juga, Mam. Tangis haru tak kuasa lagi keluar dari pelupuk mereka. Semuanya tampak bahagia. Hidup rukun menikmati malam panjang itu. Bukan hanya kado kedatangan El dan Al, Fajri juga sudah menyiapkan sesuatu yang juga diimpikan istrinya selama ini. "Sayang, aku masih punya hadiah lagi buat kamu," ucap Fajri, membuka sebuah kotak bludu berwarna merah. Sebuah kalung berlian yang beberapa lalu ditunjukkan kepadanya. "Beb, ini kan kalung yang aku inginkan," sambut Andira, matanya berkaca-kaca bisa memiliki benda impiannya itu. "Iya sayang, ini yang kamu pengenkan." Dari kebahagiaan Fajri dan Andira, sepasang suami istri juga sedang merayakan kebahagiaannya. Samir tak mau kalah romantisnya dengan sang menantu yang sudah memberikan banyak sekali hadiah untuk putri kesayangannya. "Apa sih, Dad?" ucap Cantika, manja. Wanita itu selalu tak bisa jika berdekatan dengan sang suami. Bawaannya ingin dimanja, disayang, layaknya pengantin baru. "Kalau Fajri bisa kasih Dira kalung, aku juga bakal kasih kamu ini," ucap Samir, membawa istrinya ke sebuah penginapan tak jauh dari tempat pesta. Sengaja ia pilih tempat itu tak lain untuk menyalurkan hasratnya yang sudah lama terpendam. 3 hari lalu, ia tinggalkan Cantika untuk urusan bisnis keluar kota, dan baru saja pulang sore tadi. Jeti belum sempat ninu-ninu sama sang istri, sudah harus pergi lagi. Alhasil, ia membawa Cantika sedikit menjauh dari yang lain, untuk menikmati malam panjang berduaan saja. "Dedi yang siapkan ini?" tanya Cantika, merangkul leher suaminya, memberikan rangsangan untuk lelaki itu. Dikecupnya bibir, lalu pindah ke ceruk leher.
Terhubungnya hasrat tak terbendung lagi, keduanya sudah sama-sama terangsang untuk melakukan yang lebih dari itu. Semakin matang usia keduanya, gairah bercintanya juga semakin kuat, menjadikan keduanya saling memberi satu sama lain. Melabuhi dermaga cinta yang 3 hari tak disinggahi. Dad, eluh Andira. Tak tahan saat tubuhnya kembali mendapat rangsangan. Jangan di situ, aku gak kuat lagi. Sabar ya sayang. Lembah cinta sudah basah oleh cairan hangat dari pemilik sebuk sarinya. Keduanya sama-sama puas, sama-sama bisa menyalurkan hasrat yang terpendam selama 3 hari ini. Setelah melewati permainan tadi, perut Cantika terasa mual. Wanita itu menyibakkan selimut yang menutupi tubuhnya, kemudian berlari menuju ke kamar mandi. Woi, keringatnya membanjiri tubuhnya. Hawa dingin dan tak nyaman lagi-lagi membuatnya ingin muntah. Entah berapa banyak cairan yang keluar lewat mulutnya, sampai tubuhnya melemas. Tak lama Samir datang, memijit tengkuknya supaya tak merasakan sakit lagi. Kamu kenapa, sayang? Tanya Samir memeriksa suhu tubuhnya. Badan kamu dingin banget, Yang. Perasaan cemas seketika hadir, membawanya keluar dari tempat itu. Dibaringkan ke tempat tidur, Samir membalurkan minyak angin ke sekujur tubuhnya, mengompres dengan air hangat. Itu pun ia minta dari pegawai penginapan. Kok bisa gini sih, Yang? Apa masuk angin? Dad, bulan ini aku belum datang bulan loh.